eh, semuanya dari saya sendiri. Saya ini juga masih belajar dan terima kasih banget kesempatannya ini. Saya jadi banyak membaca, mendengar. Saya juga banyak belajar dan makanya saya sharing gitu ya. Saya share dengan ibu-ibu semuanya. Allah alam bisawab. Saya kembalikan ke Mbak Tati. Bismillahirrahmanirrahim, Mbak. Ustazah Ina, Masya Allah. Sudah siap, Bu? Siap? Yang bisa jawab kelihatan tadi nyata. Tapi yang bisik-bisik, takutnya nggak bisa jawab. Hadiahnya banyak banget gitu soalnya, Masya Allah. Siap ya? Yang mudah aja dulu, yang mudah. Ini mau ngacung atau gimana nih? Ngacung ya? Itu yang belakang maju dong, biar kelihatan yang ngacung. Maju. Maju. Ya udah, siap. Ini yang mudah aja dulu. Siapa anak yang kepenginnya tidur antara Nabi Muhammad dan Maimunah? Abdullah bin siapa? Oke, hadiahnya buat saya separuh. Betul, jadi siapa? Abdullah bin Abbas. Berarti Abdullah anaknya siapa? Abbas. Oke, yang sudah jawab jangan jawab dulu lagi ya, kasihan yang lain. Lanjutnya, kenapa Lubabah dikasih julukan Lubabah Al-Kubro? Besar badannya. Aduh, ini dari mana ini? Ngacung. Ya, anak pertama. Karena adiknya namanya siapa? Yang lengkap. Oke, yang jawab sebelum siapa aja? Mbak Taufik, yang sudah jawab kasih dulu biar kelihatan tasnya pink. Jadi jangan jawab lagi. Jadi ingat-ingat, Lubabah Al-Subro, kenapa dikasih julukan itu? Karena dia punya adik namanya juga Lubabah. Adiknya namanya Lubabah Subro, kakaknya Lubabah Al-Kubro. Pertanyaan berikutnya, kapan Lubabah Al-Kubro atau bin Al-Harith masuk Islam? Kapan Lubabah Al-Kubro masuk Islam atau ketika apa? Yang langsung jawab, Mbak Kiki. Setelah Khadijah radhiyallahu anhu, berarti tahun pertama ya. Karena Rasulullah jadi nabi waktu itu, besoknya ya malamnya ya Ustazah ya, berarti tahun-tahun itu, Masya Allah. Yang sudah dapat hadiah kasih tasnya biar kelihatan pink. Lanjut bagian belakang nih, bentar biar kelihatan lah. Neng Linda, ada itu. Oke, udah. Coba sebutkan siapa nama suami Lubabah Al-Kubro dengan lengkap nama suaminya. Hah? Abbas bin bukan Abu Thalib ya. Abdul Muthalib. Oke, posisi Abbas itu kakaknya ayahnya Nabi Muhammad atau adiknya? Adik, berarti pada pintar ya. Masya Allah. Neng Nina dapat hadiah tuh. Sekarang pertanyaan berikutnya, siapa nama panggilan selain Lubabah Al-Kubro? Acung, nama lainnya, Mbak Desi. Ummu Fadl. Kenapa dipanggil Ummu Fadl? Buat ini dapat hadiah semua tuh, Mbak. Mbak Desi, sekarang pojok. Ya udah. Oh itu katanya ngaku yang belakang juga ngacung duluan, kasih aja deh. Yang belakang tuh pojok. Bagian sini nih, Bu Halimah and Group situ tuh. Tadi sama Ustazah ini disebutkan tuh Bapak itu punya 3 sister yang semuanya mukmin dan baik.
Ada yang ingat apa julukan ujian untuk grup ini nih, sister ini? Cung. Ada A-nya betul? Oke. Cung. Mirip. Muslim itu untuk umum. Coba lirik. Yes, Masya Allah. Nggak malu saya, teman teacher bisa jawab. Senang saya. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Lanjut. Ini masih 3 sister ya. Coba sebutkan salah satu saudaranya, bukan yang Lubabah Al-Subro. Salah satunya lagi, kan ada 2 tuh. Tadi saya udah ngomong yang istri. Hah? Iya, Asma sama? Sama betul, Asma betul, satunya lagi? Maimunah. Ini ya jawab semuanya. Kasih hadiah semua. Mbak Tobi masih banyak hadiahnya? Dapat yang jawab Maimunah dapat hadiah, yang jawab Salma, Mbak itu dapat, Ibu juga dapat. Ibu ini Masya Allah ini. Ini ada tebal tuh. Lanjut ya, lanjut. Ini yang belakang sebelah sini belum nih. Yang mojok-mojok tuh. Siap ya? Bentar. Tadi Ibu di depan sama Mbak Pana. Mbak Pana. Lumayan sobe dapat 1 hadiah, Ustazah. Tadi yang terakhir disebut sama Ustazah tentang kisah Abbas radhiyallahu anhu tentang tawanan perang di surat apa, ayat berapa, Cung? Ini mah kelihatan pada nyata semuanya, Masya Allah. Mbak Dianti udah ngacung duluan katanya. Masya Allah. Yang di belakang tuh ngacung tadi Al-Anfal ayat ke. Nah ini minggu depan kalau ditanya masih ingat gak nih? Ingat ya saya ya. Tentang tawanan perang Badar. Masya Allah. Backnya habis, Bu. Backnya habis? Ada itu di tas belakang Mbak Dewi? Masih ada? Ada 5 lagi mungkin, bukan? Bag yang dari kertas. Tapi tasnya nggak ada. Apa? Sebutkan. Siapa? Anak lu bapak itu punya anak berapa, Cung? Kayaknya Bandus yang duluan, memang benar ya. Bandus benar. Benar, yang terakhir Abdurrahman. Betul sekali, ada 6. Coba anaknya lain yang terkenal selain Abdurrahman. Mbak Rita Abdullah Ibnu bin Abbas, atau biasanya terkenalnya Ibnu Abbas. Belum lengkap nih. Bentar, hadiahnya jangan dikasihkan dulu. Ayo Mbak sudah. Umur berapa Abdullah itu ketika Rasulullah meninggal? Abdullah umur berapa? 13. Hadiahnya makan gratis aja deh. Semua jawab semua. Sayur asam ya? Iya, Masya Allah. Coba sekarang. Kapan Lubabah bin Al-Haris meninggal? Tahun berapa? Ada terakhir kan ya? Betul, pada zaman kepemimpinan Utsman bin Affan. Umurnya berapa beliau ketika meninggal? 57. Berarti masih muda sekali. Mbak Oya, Mbak Oya duluan. Mbak Oya duluan. Masya Allah. Apa lagi? Udah ya? Masih ada 3 lagi.
Abdullah Ibnu Abbas ada dua julukan terkenal untuk beliau. Apa julukan Abdullah bin Abbas? Dua. Kalau bahasa Sundana ahli Quran kata apa? Bahasa Arabna naon tadi? Hah? Yes, satu lagi. Oh, kali ini Budi ini yang jawab, wajar aja. Aku bisa jawab Budi ini, jazakallahu khairan. Ya, Budi ini jawab. Jadi sebutin yang keras. Sebutin apa julukannya? Hah? Terjemahan Quran yang satunya? Hibrul Ummah. Masya Allah. Masih ada berapa lagi hadiahnya? Dua lagi. Ada yang sudah hafal doa Rasulullah SAW untuk Abdullah ketika lahir? Dengan doa itu beliau jadi Hibrul Ummah tadi. Doanya? Ada tadi? Allah Hidin. Sebutin Mbak Ica yang keras. Allahumma faqihna fidin. Ya Allah, berilah kepahaman tentang agama dan wa'alimna, dan berilah ilmu. Itu ilmu ya Mbak ya? Pengetahuan untuk mentakwil Quran atau memahami Quran. Oh, Mbak Ica dapat hadiah. Mbak Ica bagi-bagi saya ya. Mbak Ica, satu lagi hadiahnya? Satu lagi? Satu lagi. Coba Ummu Fadil atau Lubabah terkenal dengan kemuliaannya. Ustazah Ina tadi menyebutkan 3, saya nulis 3 nih. Ada 3, 1, 2, 3. Ada yang tahu salah satunya? Beliau memiliki salah satu memiliki salah satu imam dari anaknya. Yang hebat. Satu lagi doang. Salah satunya, oh saya salah nyuruhnya 1 doang ya. Yang duanya apa? Mbak Ibu Susu, betul. Satu lagi. Iya, Ibu dapat hadiah lagi. Masya Allah. Hadiah lagi untuk Ibu. Beliau menjawab 3. Ingat-ingat. Ibu Nur Hamidah. Ibu Nur Hamidah. Ibu Nur Hamidah. Jazakallahu khairan. Masya Allah. Muridnya Ibu Ina. Ibu Ina orangnya. Oh, pantas ya. Ini kalau cerdas semua udah kalah Los Angeles ini. Ya, alhamdulillahirobbilalamin ya, sister. Jazakallahu khairan. Antusias sekali ini Bu Ina. Kalau ini dirutinkan ini bagus Bu Ina. Ya, iya ya Ibu ya, dirutinkan. Maksudnya ini enak, nggak ada pembatas. Ibu-ibu interaktif, ibu-ibu pada mencatat. Ya, itu tujuannya mendengarkan nasihat itu pulang ada yang diingat, bukan yang diingat tadi makan sayur asem, bukan. Mudah-mudahan sampai minggu depan masih ingat tuh Bapak ya. Yang minggu depan ketemu saya Ustazah Inah ya, ditanya lagi. Dapat hadiah lagi. Dapat hadiah lagi. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Saya mohon maaf lahir dan batin, yang salah pastinya dari saya sendiri. Ibu Ina mau berdoa dulu. Saya serahkan ke Ustazah Ina berdoa untuk kita. Habis itu kita tutup acaranya. Silakan Ibu Ina. Oh, itu. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya dengar ya? Yang khusus Ibu kita pakai. Saya sedikit kesimpulan aja dikit ya dari pelajaran yang tadi, bahwa para sahabiah mengajarkan ketakwaan kepada Allah, tidak memandang laki-laki atau perempuan, besar atau kecil, tua, muda, dan sebagainya. Mereka melakukan yang terbaik sebagai orang yang beriman, yang meyakini di dalam hati, diucapkan secara lisan, dan mengamalkannya dalam perbuatan. Yang kedua, kita harus bisa melakukan peran sekecil apapun dengan sepenuh hati karena Allah. Baik itu sebagai ibu, istri, orang tua, anak, murid, guru, dan sebagainya. Gitu ya, tidak ada
peran yang kecil itu di mata Allah. Kemudian yang ketiga, berada di lingkungan yang baik akan membawa kita menjadi orang yang baik juga. Seperti Lubabah yang dekat dengan keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, 6. Saya udah masuk. Oke deh. Adalah pelajaran agar kita menjadi istri yang baik, yang sabar, dan mendoakan, ya, dan mendukung kepada suami dan juga anak-anak kita. Kemudian yang berikutnya, menjadi ibu yang cerdas. Itu penting. Ibu yang beriman dan cerdas itu penting seperti Lubabah tadi. Itu kenapa anak-anaknya cerdas? Pasti karena ibunya juga cerdas. Jadi yang belajar, yang kuliah tinggi-tinggi kemudian tiba-tiba jadi ibu rumah tangga, jangan khawatir. Iya. Karena kita memang utamanya mendidik anak-anak kita, gitu ya. Itu, dan salah satu di antara cara kita supaya cerdas, kalaupun misalnya dulu nggak kuliah gitu ya, ya ini salah satunya dengan mendatangi majelis ilmu seperti ini, gitu ya. Ini seperti tadi halnya Lubabah, bersegera menuntut ilmu. Ya, Lubabah belajar langsung dengan Nabi SAW, bahkan ketika di Madinah beliau punya guru dan punya murid-murid, gitu ya, Masya Allah. Itu saja yang mudah-mudahan ini reminder buat saya sendiri dan juga semoga bisa bermanfaat buat ibu-ibu semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita baca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Mohon maaf dan batin. Jazakumullah khairan. Jazakumullah Pak Ustaz Ina dan suaminya Mbak Ina, jazakallahu khairan sudah diantar ke sini, masya Allah. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lahir batin.